Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Repaldi dari kelas Penjas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan dari isi makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai analisis KI dan KD pada mata pelajaran PJOK dalam kurikulum 2013 di SMP dan SMA sederajat. Baik, yang pertama yaitu ada pada SMP pada kelas 7. Nah, yang ini tujuannya yaitu untuk mencakup 4 kompetensi. Yang pertama yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, kompetensi tersebut yaitu melalui pembelajaran intrakurikuler atau kurikuler dan ekstrakurikuler atau bisa disebut dengan ekskul. Nah, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun kompetensi sikap sosial yaitu yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Nah, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Untuk kompetensi intinya yaitu untuk memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti keterampilannya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajarinya. Nah, untuk KI dan KD kelas 8 pada SMP dan MTS ini sama tujuannya yaitu untuk mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk kompetensi intinya juga sama, untuk memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dan kompetensi inti keterampilannya itu masih sama dengan yang sebelumnya, mengolah, menyaji, dan menara dalam ranah konkret. Nah, yang selanjutnya kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMA atau sederajat. Nah, untuk tujuannya sama seperti KI dan KD di SMP, yaitu tujuannya untuk mencakup 4 kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kompetensi tersebut juga dicapai melalui pembelajaran intrakurikuler yang harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama dianutnya, yaitu itu untuk sikap spiritualnya. Adapun untuk kompetensi sikap sosialnya itu seperti menunjukkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai segala permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap yang dilakukan. Nah, untuk KI dan KD pada SMA sederajat untuk kelas 11 dan 12-nya tujuannya tetap masih memiliki tujuan yang sama di KI-nya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah atau kurang tepat. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.